Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Nah, semenjak kita masuk pembelajaran di semester 2, ya terhitung kurang lebih kita sudah hampir 1 bulan ya berada di pondok pesantren. Dan sesuai kalender akademik, kalian di sini KBM-nya hanya kurang lebih 2 bulan ya. Nah, berarti kita ada di penghujung materi bab tentang pemanfaatan peta, PJ, dan SIG. Gitu ya. Nah, untuk memulai pembelajaran, ya, Ustadz minta 1 orang untuk memimpin doa. Persilahkan. Ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bimarifatika wasailana abwaaba fadlika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika amanal tawal ardo binuri syamsika wal qamarika abadan abada ya fattawi alim iftah alaina fathan qaribah ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Nah, kita lihat video singkat dulu. Ya, ini ada video musik ya. Tapi secara tema mungkin agak sedih gitu ya. Yang tahu liriknya mungkin bisa ikut nyanyi ya. Dunia telah tersenyum melihat kau bertaruh nyawa, tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain. Engkau pahlawan dunia, Tuhan yang akan membalas semua jerih lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Tenaga kesehatan baik dokter maupun perawat kini menjadi garda terdepan dalam menangani pasien positif COVID-19. Sudah ada korban tenaga medis meninggal dunia dan ada pula yang terinfeksi setelah merawat. Ya, untuk hari ini kita akan belajar mengenai ini ya materinya ya. Pemanfaatan sistem informasi geografis untuk kesehatan lingkungan ya. Nah, sebelum lebih jauh seperti biasa kita akan ice breaking terlebih dahulu ya. 7 up dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iya. Harusnya apa? Harusnya 15. Oke. Menurut Hendrik L. Bloom, ada 4 peranan lingkungan dalam menyebabkan gangguan kesehatan. Nah, mungkin ini istilah yang masih belum familiar gitu ya. Reservoir apa sih? Medium transmisi itu seperti apa sih? Ya. Faktor itu maksudnya seperti apa sih dalam hal ini? Ya, nanti kita akan banyak belajar di kelompoknya masing-masing. Nah, Ustadz bagi dulu kelompoknya. Kelompok 1 anggotanya ada Adrian, Aufa, Latif, kemudian Muhammad Farhan. Ya, silakan bergabung dengan kelompok yang sudah Ustadz buat. Kita akan melakukan pembuatan project ya. Ada project based learning berkenaan dengan pembuatan atau pendesainan poster digital dari Canva dari materi pemanfaatan SIG untuk kesehatan lingkungan. Ya. Oh iya, buka dulu dong laptopnya ya. Silakan. Oh, sama yang pro silakan. Yang ini yang pro yang mana? Ada ya? Koneksi internetnya udah bisa? Udah aman? Silakan langsung dibuka Canva-nya.
Oke, Ustadz kasih waktu sekitar 20 menit. Ya, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dengan baik. Ya. Kemudian selain nanti pembuatan posternya, tolong dipersiapkan juga poin-poin yang nanti akan disampaikan untuk dipresentasikan. Ya. Jadi nanti bagi-bagi tugas saja ya, siapa yang membuat poster dan menyumbangkan idenya. Kemudian nanti siapa juga yang mempersiapkan bahan untuk presentasi di depan. Gitu ya. Gimana? Nah, nanti boleh ditambahin elemennya ya. Ini dia ada di buku. Ini yang sebagai reservoir ya. Permasalahannya apa? Tentang air kotor. Sampah dan sebagainya. Sama sampah. Mungkin nanti bisa juga tambahin foto ya, selain elemen-elemen yang ada. Oh, mau bikin dua slide. Oke. Ya, anak siapa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang binatang nyamuk, yaitu sebagai binatang pembunuh nomor 1 di dunia, yaitu sebagai vektor atau penular. Yang pertama yaitu adalah binatang nyamuk termasuk salah satu binatang yang menyebabkan penyakit demam berdarah. Ya sering kita temukan biasanya ada di lingkungan-lingkungan yang lembab, yang kotor, dan juga yang tidak terjaga kebersihannya. Yang kedua adalah nyamuk apa sih, jenis apa yang bisa menyebabkan demam berdarah? Yaitu nyamuk Aedes aegypti. Jadi dari penjelasan yang kita jelaskan, kesimpulannya adalah bahwa dengan membersihkan lingkungan, membersihkan baju, dan juga menjaga kebersihan tubuh dapat mengurangi namanya dampak dari demam berdarah atau dampak dari berkembang biaknya nyamuk, khususnya nyamuk aegypti. Sekian dari kami, hanya ini presentasi dari kami. Ada yang mau nanya? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Jadi saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 4. Kan judulnya nyamuk membunuhmu. Nyamuk membunuhmu. Nah, jadi pertanyaan dari saya, mengapa nyamuk bisa menjadi penyebab demam berdarah? Sekian, terima kasih. Nah, ya, jadi penjelasan yang tadi kita sudah jelaskan bahwasanya nyamuk itu dengan menggigit manusia, menghisap darahnya, khususnya nyamuk betina yang berjenis aegypti, yang bisa dilihat bahwa fisiknya itu memiliki belang-belang putih. Itu kalian harus waspadai karena di situ dia bisa dengan menghisap darah, dia sekaligus bisa mentransfer virus yang bisa menyebabkan tubuh kita itu terkena demam berdarah ataupun bisa menjadi terkena penyakit malaria, dan juga mereka bisa muncul jika di tempat-tempat yang lembab seperti genangan air yang kotor, terus sampah-sampah, dan juga baju-baju yang menumpuk. Jadi terima kasih atas pertanyaannya. Oke, ya. Kita kasih aplaus dulu buat kelompok Alifa dan kawan-kawan. Ya, jadi salah satu peran lingkungan
Yang menyebabkan gangguan kesehatan adalah lingkungan sebagai faktor atau penular gitu ya. Sebetulnya hewan-hewan ini ya seperti faktor penular itu kan banyak ya. Ada selain nyamuk, ada lalat ya. Kemudian ada apa lagi? Kecoa, ada tikus gitu ya. Cuma kadang karena pola hidup hewan-hewan ini kurang baik gitu ya. Mereka sering berkumpul di tempat-tempat kotor gitu ya. Kalau tikus apalagi ya dia nyusur-nyusurin got dan lain sebagainya. Maka ya di tubuh hewan ini pada akhirnya kebawa tuh ya di virus-virusnya, bakteri-bakterinya, kemudian dia eh, terkontaminasi dengan makanan dan kita makan dan sebagainya. Dari situlah muncul penyakit gitu ya. Baik, terima kasih. Silakan ditutup. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke kegiatan terakhir kita. Ada yang mau menyimpulkan dulu? Belum dari Ustaz? Kesimpulannya dari teman-teman yang disampaikan presentasi di depan, kita harus menjaga lingkungan dan kesehatan itu penting bagi menjaga tubuh kita. Udah itu aja? Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan? Jadi kesimpulannya dengan kita sebagai manusia yang hidup di bumi harus bisa yang namanya menjaga lingkungan yang sudah diberikan oleh Allah. Dan sebagai menjaga lingkungan itu dapat menjaga tubuh kita juga dari yang namanya sakit, dari yang namanya kerusakan lingkungan yang lain, agar kita bisa menikmati hidup dengan nyaman dan juga bersih. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, betul sekali. Jadi kita sebagai umat manusia berperan penting ya terhadap kelangsungan hidup di permukaan bumi. Allah sudah menciptakan segala unsur kehidupan. Ya, tapi terkadang karena aktivitas kita sendiri yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan yang pada akhirnya ya banyak yang menyebabkan dampak terburuknya adalah kematian, gitu ya. Nah, kemudian seperti biasa kita ada evaluasi ya. Silakan ditutup bukunya. Kita ke pemberian reward. Ya, kira-kira kelompok siapa ya yang mendapatkan apresiasi pada pertemuan kali ini? Iya, kelompok Khalifa dan kawan-kawan. Ya, silakan dipilih satu orang satu. Nah, tentunya kita perlu melakukan refleksi diri, ya. Jadi dari pembelajaran hari ini, bagaimana responnya? Silakan dituangkan di angket motivasi belajar ya. Silakan dijawab sejujur-jujurnya. Ada quotes terakhir. Nah, jika kau menginginkan sesuatu dalam hidupmu yang tak pernah kau punya, kau harus melakukan sesuatu yang belum pernah kau lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, tatimil hamdalah. Doa kafaratul majlis. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.